Oke, kita kedatangan temen gua, Matthew, Dah, Budi mau ketawa terus dah. Matthew Depari Ginting. Iya kan kamu Ginting kan? Aku sembiring bang. Oh, kamu sendiri. Inilah tandanya tidak siap hostnya. Udah lama soalnya nggak keajak Bener-bener, telepon mama, bener-bener ya bener, kan? Gimana bener-bener. kabar mama sama bapak deh? Puji Tuhan baik semua bang. Puji, Aras juga sehat. puji Tuhan baik semua ya. Baik baik Terus semua. gimana sekolahmu? Aman? Aman aman. Amannya Lumayan lah gimana? dapet. Amannya gimana? Ya nilai aman semua sih bang. Pelajaran aman, tugas-tugas aman. Oke, itu rambut kenapa panjang begitu? Nggak tahu, malas nyukur aja bang. Malah cukur. Mm-mm. Apa nggak gerah begitu? Kalau gerak tinggal iket paling. Oke, hari ini aku pengen ngajak ngobrol seputar ini kayak reunited, kayak kayak reuni kayak gitu. Tapi bukan Oke, Manchester boleh boleh. United ya. Manchester Iya United boleh. kan tim ini tim papan bawah. Jangan jangan Iya bahas boleh. Oke itu. oke. Oke. Nggak usah ngomongin MU. Oke. Oke sih. Oke. Oke. Eh, Bagaimana gereja di Jakpus sekarang ini? Kamu kan masuknya tim Yang remaja kan? iya, aku masih sekolah minggu sih. Masih Belum sekolah bisa minggu. ikut yang dewasa. Masih online. Masih lewat Zoom tiap hari kayak gini aja. Tadi tuh dari jam 11 sampai jam setengah satu lah. Oke, Setengah 11 satu. sampai setengah satu. Kamu Mm. SMA kelas atau masih SMP? SMA kelas 2. Wih, SMA kelas 2 cepet ya? SMA kelas 2. Gila, cepet banget, parah. Terakhir Bang Rapcio tuh pas SMP ya kalau nggak salah. Iya, SMP kelas 8 kalau nggak salah kamu. Kelas 8 atau kelas Iya, 7 gitu. iya. Terakhir tuh SMP lah pokoknya. Bareng sama Otniel dan kawan-kawan tuh. Masih ada Kristo. Iya, masih ada Kristo waktu kemarin tuh. Nah, Mm. di SMA gimana? Perjuangan studinya? Aman nggak? Susah Perjuangan nggak? studi sih aman sih. Enggak sih, karena ya teman-teman ya kayak levelnya sama aja gitu, kayak aku nggak yang terlalu pinter apa lebih bawah aku gitu, jadi kayak masih bisa diperjuangin lah kalau sekolah mah. Jadi Oh, kayak nggak nyerah sama aduh ada temen yang lebih pinter apa kayak lebih ngegampangin sekolah karena teman-temannya di bawah aku semua gitu. Enggak sih, paling kayak sama aja sama teman-temannya aja. kayak Oke. ya. Tapi kan pasti di SMA kan udah mulai planning mau kemana kan. Nah, kami ini rencana mau ngambil apa dan rencana mau ngambil perguruan tinggi negeri kah atau swasta kah? Kalau perguruan tinggi negeri sih rencananya ngambil negeri bang. Hmm. Kalau disuruh pilih negeri apa swasta paling pasti pilih negeri kan, tapi Hmm. mungkin kalau misalnya universitas mana ya sesuai rencana Tuhan aja sih bang, kalau menurut aku sih. Loh, kan Tuhan taruh di mana. minimal kan kamu punya target gimana sih? Kalau target di Unpad paling bang, Unpad Unpad. sama di UGM Jurusan Sosum. sosum. Wih, gila anak Iya, sosial sosial hukum iya kan. ini. Namanya juga anak IPS bang. Anak IPS ya. Yoi. Ini gimana? Anak IPS tuh dapat apa aja sih? Karena kan dulu zamanku kan aku anak IPA tuh, walaupun Hmm, otakku setengah-setengah gitu loh. iya. Gimana? IPS tuh asik nggak sih? Karena IPS kan kalau menurutku sih asik ya, soalnya karena hmm, emang aku demennya lebih ke ngafal daripada ngitung-hitungan. Jadi kayak hmm, menurutku kayak ekonomi, geografi, terus sosial, hmm, PKN hmm, itu kan lebih ngandelin apa hafal-hafalan. Jadi aku hmm, kayak lebih oh emang aku di sini nih hmm. gitu. Tapi Karena di sekolahmu ini nggak sih, maksudnya kayak ada perbandingan bahwa anak IPA lebih pintar, anak IPS lebih bodoh. Dulu zamanku begitu tuh. Makanya aku oh masuk IPA. kalau kalau di sekolahku udah enggak bang, jadi setara, malah kayak sekarang kalau di sekolahku ya jadi Hmm, kayak anak IPS-nya itu yang lebih tinggi dari anak IPA, soalnya anak IPA kan biasanya tuh yang culun dalam tanda kutip hmm, belajar terus hmm, gitu. hmm, Jadi kebanyakan ya sekolah yang jalanin anak IPS sih. hmm. Oke. Makanya Ada kayak sekarang mungkin berubah. mungkin berubah ya, iya sih. Terus Mungkin ini mungkin. apa? Ada nggak guru galak di sekolahmu? Guru galak sih. Enggak sih kalau menurut aku, Bang. Tergantung perspektif orang ya, galak itu Hmm. kayak gimana. Tapi menurutku kalau misalnya guru-guru yang aku dapet sih kelas 10 11 ini belum pernah dapet yang galak.
pernah dapet yang galak ya? Belum pernah. Semoga aja enggak ntar kelas 12. IPS itu kan belajar soal sejarah tuh. Apa aja yang Hmm. dipelajari tentang sejarah? Apakah IPS juga mencakup soal sejarah atau tidak seperti itu? IPS nyakup sejarah sih bang, Hmm. sejarah sosial, sejarah Indonesia sama sejarah dunia. Hmm. Gila. Kalau misalnya sejarah dunia itu kayak misalkan peristiwa-peristiwa dunia kayak perang, terus Hmm. aduh aku lupa apa namanya, aduh apa sih namanya, yang peristiwa eh, revolusi Kristen juga aku pelajarin bang di sekolah, Revolusi di mata Kristen. pelajaran sih. Iya Berat. yang pas, bukan apa sih namanya, aku lupa nama itunya, nama revolusinya itu, jadi kayak aduh aku lupa lagi nama ininya, bentar bang aku cari bentar ya, Ya. biar nggak salah, biar nggak so tahu aja. Ini aku mau tantang soalnya aku juga tertarik sejarah gitu. Oh, reformasi gereja, Oke, revolusi kan, reformasi reformasi gereja. gereja. Oke. Iya, Oh, belajar juga iya. di kelas 11. Belajar iya di kelas 11, kelas 11. Wih, gila, gila. Udah belajar dari situlah pokoknya. Pokoknya lagi belajar tentang revolusi-revolusi yang lagi Booming. dibahas lah sekarang-sekarang. Gila, Makanya gila. salah satu itu reformasi gereja. Apa yang kamu dapat dari reformasi gereja? Reformasi gereja menurutku salah satu peristiwa yang benar-benar berpengaruh sih bang buat Hmm. agama Kristen khususnya ya Hmm. bang. Hmm. Jadi kayak di situ memang benar-benar pemisahan antara Katolik sama Kristen, mungkin di situ menurutku di Hmm. situ. Hmm. 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 Oke, Karena di situ asik. karena di situ menurutku ada satu tokoh yang berani menentang kebijakan penjajahan lama yang menurut dia salah dan gak sesuai Hmm. dengan Alkitab, menurutku gitu bang. Hmm. Karena apalagi dia ngelawan, ibaratnya udah sistem lah ya, kayak Hmm. gereja Hmm. Katolik tuh udah sistem, Ya, udah kayak sistem. indulgensia yang dijual gitu-gitu, mungkin itu menurut dia salah. Jadi aku pikir wah berani juga nih orang, keren juga menentang sistem gitu, Berani. karena dia yakin, iya Luar karena biasa. dia yakin kan itu salah ya, Iya. jadi gitu. Asik, 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 asik. Terus apa lagi selain reformasi gereja? Apa ya, revolusi-revolusi itu ya, revolusi Amerika, Prancis gitu-gitu sih bang, Wih, kalau dari mantap. sejarah dunia. Kamu tertarik untuk ngambil politik nggak di setelah nanti apa lulus lalu kuliah mau ngambil politik atau cuman hukum Aku aja? kalau nggak soshum sospol, Ais, dua itu dua itu aja udah, dua itu aja yang ya. ya yang banyak Iya. hafalannya, yang duitnya banyak, yang mana itu udah, yang itu Ya, aja. iya. Tapi jadi youtuber juga duitnya banyak. tergantung. Oke. Lalu kan masa pandemi gini kan, kamu pasti nggak tahu ya, kamu suka nongkrong atau enggak sih sebelum pandemi? Kalau aku pandemi nggak pandemi nongkrong sih bang, jujur Pandemi. aja. Anak tongkrong lah orang Nah, bilang, ya anak tongkrongan lah. anak nongkrongan. Biasa nongkrong di mana? Di kafe atau di warkop? Tergantung yang ngajak kemana, kalau ada yang ngajak ke kafe ayu, Oh gitu ya. ngajak ke, iya makanya dipakai bunglon kemana aja masuk. Iya. So iya banget emang, itu parah. Tapi kan kalau ini suasana di kelas ya, suasana di kelas tuh biasa kan ada aja temen bawa gitar, ngejreng gitu. Nah iya Dengan suasana kayak gitu. kangen sih, karena ya emang kadang-kadang ya aku juga yang bawa gitar, karena kan emang Hmm. suka nyanyi, suka Hmm. musik ya, Hmm. kadang emang Matt bawa dong gitar gitu, Hmm. paling gitu sih, makanya Hmm. kak itu yang dikangenin sih, nyanyi-nyanyi bareng. Iya, kadang kalau nggak ada guru tuh bawa gitar, nyanyi-nyanyi, Mm-mm. gebrak-gebrak meja ya. Benar banget tuh, itu yang Yoi. dikangenin sih salah satunya, Iya ya. suasana sekolah yang kayak gitu. Terus terus komunikasi kamu sama teman-teman tuh gimana? Masih lancar kah atau sering teleponan sama teman-temanmu kalau lewat apa? Kalau kangen atau gimana kan udah 9 bulan nggak ketemu nih. Yang biasa tuh Oke, orang jahil gitu kan. Kangen nih gue hmm, sama jahil dia gitu. hmm. Kalau sama teman-teman sekolah aku sih masih sering ya bang, karena masih nongkrong, masih ngumpul, Hmm. biar nggak ngejauh aja gitu. Tapi ya orangnya paling itu doang, yang emang Oke. yang bandel dalam tanda kutip, emang kadang suka keluar aja, Nah, paling gitu-gitu sih bang. oke, bandel dalam tanda kutip itu maksudnya gimana contohnya? Misalkan ya emang karena taruhlah
PSBB ini nggak boleh nongkrong semacamnya atau menghindari kerumunan lah, Hmm. at least kan. Hmm. Ya malah yang nongkrong bandel kayak gitu sih, bukan bandel dalam artian yang buruk banget. Oh gitu ya. Hmm, paling gitu sih. Terus pasti kan apa maksudnya kebersamaan sama teman jadinya berkurang kan gitu. Benar Biasa banget obrolan kalau di itu. tongkrongan tuh waktu pandemi tuh apa aja? Tentang pandemi itu biasanya ya cerita-cerita aja sih bang, tentang apa yang dialamin, terus ada teman yang kena apa enggak, terus ya tentang cewek paling gitu-gitu sih kalau nongkrong sama cowok bang. Iya. Jujur-jujuran aja nih. Waduh. Iya iya. Tentang cewek. Iya sih. Bener. Kadang sering banget tentang cewek kayak gitu. Iya. Oke. Terus kalau tentang cewek gimana tuh? Biasa ngobrolin tentang cewek apa aja? Apa gimana? Biasa ngobrol tentang cewek tuh gimana kan nongkrong pasti kan nggak jauh-jauh ngobrol soal cewek. Kalau cowok ngumpul ataupun nongkrong pasti nggak jauh-jauh soal cewek. Benar. Bentar-bentarnya dia ditikung sama dia ditikung sama ini kan kayak gitu. Benar. Terus Nah ya itu paling gitu sih cerita-ceritanya ya, kayak oh gue lagi deketin ini nih, terus gitu. misalkan temennya ada yang bekasnya itu mantannya gitu, ceritain oh ini cara gini paling gitu sih. Gimana anak zaman sekarang ngedeketin cewek gimana sih? Gimana ya, udah lupa bang terakhir deketin cewek kapan ya. Setahun 2 tahun yang lalu lah terakhir ngedeketin cewek. Oke, kamu sesuai pengalaman dulu gimana ngedeketin cewek tuh? Triknya gimana triknya anak sekolah? Pas itu aku dapet yang beda sekolah pas itu bang. Beda sekolah. Sekolahnya Rafael pas itu. Oke. Sekolahnya Rafael, terus aku lihat dari SG-nya, snapgramnya Rafael kalau nggak salah. Dimasukin fotonya itu, wah ada cewek cakep nih kan. terus ya udah, terus tanya si Pel, ini siapa cewek, kenalin dong. Nah situ ya udah dikenalin, ternyata si cewek ini temen SD-nya vokalis bandku dulu. Oke. Iya. Dunia emang sempit sih, emang parah. Terus. Nah, itu tahu nih, oh ini temen lo. Nah, nama vokalisku Fatoni kan. Sebut nama nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Nah Fatoni ini teman SD-nya si cewek ini kan. Terus Fatoni ini yaudah gue deketin deh, gue bantuin deketin. Banyak deh bang, ketemuan, terus bikinin lagu semacam itulah pokoknya. Tapi kan kamu anak gitu. band kan, aku lihat di Betul. pasti kan Betul. daya plus, punya magnet plus untuk cewek suka, iya nggak sih? Betul. Betul. Anak band Betul. apalagi kan gitaris kalau nggak salah, iya nggak sih? Betul. Nah itu kan gitaris kan daya magnet untuk memikat cewek kan. Waduh. Kencang, iya nggak sih? Itu kenceng banget. Pas aku sharing pengalaman aja nih bang ya. Pertama kali masuk kelas 10 itu ada pelajaran seni budaya. Udah pelajaran seni budaya, aku disuruh main gitar tuh. Ada yang bisa main gitar nggak? Saya bu, aku bilang gitu kan. Iya. Terus ya udah akhirnya aku main nyanyi lagunya Kahitna dulu yang cantik. Iya. Wah itu apalagi kenapa? Itu cewek pasti luluh tuh. Aduh, sabar lu bang, mau kelar nih. Nah, lagi nyanyi, sengaja tuh sambil nyanyi kan, ambil nada tinggi, terus sampai gurunya juga kayak gitu. Wah, keren juga nih kayak gitu. Aku ngeliatin kan gurunya. Terus pas udah lumayan deket sama teman-teman kelas, nanya lah, first impression pas lo ke gue gimana sih? Kayak pertama kali ngeliat tuh kayak gimana? Kata gitu. Terus diceritain lah, hampir satu kelas bang ceweknya itu langsung kayak, ih keren banget, gila nih orang kayak gitu. Kayak selalu apa ya, cewek-ceweknya itu cerita gitu, ih Matt lo pas lo main Kahitna pas itu yang lagi cantik, hampir satu kelas cewek-cewek pada kesem-sem Matt. Waduh gimana tuh. Sumpah sampai cewek yang paling cakep juga bang ngomong kayak gitu di kelas. Kenapa sayangnya pas itu emang masih punya pacar. Kenapa nggak kamu pacaran satu kelas itu cewek-cewek? Pas itu udah punya bang. Apalagi satu sekolah pas itu kan. Nah SMP-nya sama Pak El, nah SMA-nya sama aku. Gitu.
Gila, anak band tuh emang luar biasa. Selain ngeband kamu apa lagi? Basket atau futsal? Aku futsal, basket main dua-duanya. Oke. Itu kan jadi daya tarik juga untuk misalnya kan cewek waktu ngeliat orang main basket kan lebih senang juga gitu loh. Itu kan jadi daya Benar-benar. tarik juga gitu loh. Terus apalagi bisa main futsal, walaupun kalau main futsal juga kan jarang cewek ngeliat, paling cewek lebih suka Eh, basket. basket, basket benar. Asik. Iya. Adik awal ini Kalau bahas, ternyata dicintai kenapa? juga. Dicintai Waduh, sama para wanita. Gila. kalau dicintai mah enggak, kalau dicintai mah enggak, disukain aja. Iya, iya. Kalau Pasti pengalamanku lewat olahraga sih jarang kayaknya bang, jarang karena ya. aku lebih sering ke futsal sih. Kalau basket di sekolah jarang. Hmm. Basket paling main sama teman sekolah di luar aja paling gitu sih. Jadi kalau cewek kan kadang di sekolah doang. Oke. Tapi biasa kalau misalnya ini dalam sekolah ya, pernah nggak sih nggak Eh, ngerjain PR gitu? Rame-rame satu kelas dihukum gitu? oh, pernah itu, pernah itu. Pernah Dan ya? untungnya kelas 10 aku solid kelasnya. Jadi kayak satu nggak ngumpulin udah semuanya nggak usah gitu. Begitu? Gila, Iya, gila. solid-solidan aja dulu kalau kelas 10. Untung dapet kelasnya solid. Dulu zamanku sekolah itu kalau kalau ada orang pinter tuh pasti gila. Pelit banget ngasih contekan. Sampai sekarang banyak bang. Sekarang ya Sekarang gitu. masih. Tapi nyontek boleh nggak sih menurutmu sebagai pelajar? Nggak boleh, tapi kalau kepepet boleh. Iya. Kalau nggak belajar boleh. Oke. Tergantung situasi kondisi. Situasi kondisi. Asik sih. Betul, betul. Tapi by the way Tergantung kamu sikon. kenal baru. Nah, ini menarik sih. Uh, Bicara soal pengalaman sekolah kan pasti pernah yang namanya dihukum guru. Kamu pernah nggak dihukum? Pasti. Bukan pernah lagi, mungkin lebih ke hampir setiap hari kayaknya bang. Karena emang udah diincer kayaknya, nih orang diwanti-wanti gitu. Tapi omongan guru nggak pernah sampai ke orang tua sih, puji Tuhannya gitu. Gitu ya. Mm-mm. Omongan guru nggak pernah. Kip-kip aja. Tapi kalau video ini di-share pasti nyampe. Tolong buat mama papa nggak usah nonton. Banyak kata-kata tidak bagus di sini. Ini menarik juga. Tapi teman-teman tongkrongan tuh biasa iri nggak sih kalau kamu punya cewek ataupun gebetan kayak gitu? Pasti kan teman-teman tongkrongan kayak ya lu udah ngegebet dia lupa sama temen kayak gitu. Enggak sih, kalau aku masih bisa bagi waktu sih kalau pas masih pacaran ya. Hmm. Kalau masih pas pacaran ya masih bisa lah bagi waktu buat teman, buat pacar. Jadi kayak teman, oh ya udah support aja gitu. Malah aku dibantuin teman pas apa-apa juga. Misalkan pas enif gitu dibantuin bikin ini bikin itu Kamu gitu. pernah ngasih surprise sama pacarmu? Dulu sering. Sekarang? Kebetulan baru putus kemarin November. Waduh. Buat mantannya Matthew, kalian menyesal menolak. Enggak gitu, enggak gitu. Semoga mantannya Matthew menonton ini. Waduh, ntar aku share PSG kali ya. Enggak, udah bahagia masing-masing lah. Iya, dia bagi masing-masing. Nah, terus, Lagian gak enak juga bang pacaran beda agama gitu. oh kamu beda agama? Ah, Aduh. Tapi, kayak tapi, agak berat. tapi kamu masih sayang kan sama dia? Wah udah deh, stop, udah saya nggak kuat. Oke. Lalu sekarang, kamu planning ke depan mau ngapain? Maksudnya dalam jangka waktu ini kelas 11 kan sudah semester 1, lalu kemudian rencana belajarnya mau digiatin atau ya udahlah santai aja gitu. Mungkin lebih karena ngelihat statistik yang dari tahun-tahun lalu dari UGM, terus aku juga aku ngincar UNS sama Unpad gitu. Hmm. Lumayan tinggi dan nilaiku masih kurang beberapa 2-3 nilai lagi lah, 2-3 poin lagi buat sampai ke situ. Jadi mungkin lebih dinaikin lagi standar belajarnya. Karena ya udah nggak punya cewek juga kan tadi. Emang cewek itu bener-bener kayak gimana bang ya? Bener-bener mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi banget sebenarnya. Tapi ya Karena mau gimana lagi kan pas itu dapet. karena ketika kamu pacaran terus lagi sekolah gini bisa memotivasi kamu untuk belajar.
Iya, itu juga bisa kalau dilihat dari sisi positifnya Iya, sih bisa bener positifnya kayak itu. gitu. Tapi Benar-benar. kalau udah putus, Bu, hancur, hancur. Aduh, kalau hancurnya mah hancur banget dulu Bang. Karena emang udah lama sih pas itu sempet hampir 2 tahun. Februari ini aturan 2 tahun Wih, gila langgeng ya. sebenarnya. Gila. Dari sebentar, dari 2000 sebentar, 2019. Hmm. Februari 2019 sampai ya sekarang lah November kemarin. Iya, tiga bulan lagi 2 tahun ya. Gila. Betul, 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 betul. Oke. Tapi gini, um, kamu kan udah kelas 11 gitu. Apa yang ingin kamu berikan sama orang tua Andu, baik prestasi ataupun masa depan ataupun apapun itu kayak gitu. Prestasi mungkin kalau buat SMA ini dari prestasi akademik mungkin belum tahu ya Bang ya, karena emang lagi susah juga belajar kayak gini kan, jadi Hmm. nggak kayak belajar di sekolah. Hmm. Mungkin kalau dari prestasi akademik aku belum bisa ngasih apa-apa ke Hmm. mama bapak, Hmm. tapi mungkin kalau prestasi non akademik masih bisa jalan karena futsal masih jalan, Hmm. musik juga masih jalan ya. Mungkin lebih ke, ya kalau dari musik sih aku puji Tuhan udah dapet lumayan uang jajan sendiri. Hmm. Iya. Terus aku juga ada Hmm. usaha juga, Betul. jualan, ada jualan lah pokoknya, ada jualan Tapi pakaian-pakaian gitu. tapi kan dalam usia sekarang pernah ada rasa khawatir nggak sih untuk masa depan mau jadi apa dan bagaimana? Kalau khawatir sih mungkin ada sedikit, Hmm. ya wajar lah ya, kayak masih umur segini ya Iya. masih pengen main, belum Hmm. belum terlalu mikir ke sana. Tapi kadang misal kalau lagi mikir gitu, lagi diam, apalagi kayak sekarang gitu udah nggak ada ini, nggak ada yang nemenin kan, mikir 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 ntar gimana kuliah, Hmm. apalagi misalkan UGM UNES terus Unpad jauh dari orang tua kan, di Hmm. luar kota semua, nggak mungkin orang tua ikut juga kan, Hmm. pasti kuliah di sana sendiri. Pasti di situ yang aku mikir kayak bisa nggak ya ngekos sendiri, bisa Hmm. nggak ya uh, maintenance pergaulan di sana. Hmm. Apalagi aku dengar Unpad tuh pergaulannya kurang baik untuk anak-anak yang baru masuk ke universitas, Hmm. kalau setahu gitu. Jadi kayak pergaulan malamnya keras banget di sana Bang, karena Bandung kan. Tapi tapi gini sih, ini karena aku punya pengalaman juga kuliah. Jakarta Boleh juga boleh Bang. keras. Jakarta juga Iya. keras dunia malamnya. Tapi tergantung kalau kamu memilih untuk ikut ke sana dan ternyata lebih asik ke dunia malam ya itu pilihanmu kan gitu loh. Iya iya, Seniormu yang penting ketika ngajak tolak aja. ya itulah, karena kadang kan emang godaan yang enak itu yang kadang susah ditolak Bang ya. Iya ya, setuju. diajak Setuju. Kalau diajak nongkrong masih oke lah diajak nongkrong, tapi kalau udah mulai diajak minum-minum gitu-gitu, Hmm. Hmm. terus mulai diajak make gitu, itu yang ngeri sih di situ paling. Oke. Tapi Kalau tapi nongkrong dalam nongkrong biasa mah bisa aja. dalam dari dirimu sendiri merasa nggak sih kayaknya aku bisa nggak sih jadi orang sukses, aku bisa nggak sih jadi orang berhasil, pernah berpikir begitu nggak dalam usia sekarang? uh, Usia sekarang sering Bang, karena emang sebenarnya cita-citaku tuh pengen jadi apa ya, entertainer, penghibur di TV lah, entertainment, Iya. jadi masuk ke dunia entertainment. Jadi kayak emang dari kecil emang suka menghibur orang aja gitu, lebih suka Hmm. ngelawak daripada Hmm. belajar gitu. Hmm. Makanya mungkin ya emang tadinya pengen ke situ, tapi mulai uh, yakin gak yakin sih bisa nggak ya masuk entertainment. Hmm. Makanya aku masih perjuangin lewat band lah, lewat musik gitu. Hmm. Kalau memang Tuhan bilang emang jalanku ya boleh masuk ke entertainment, ya pasti masuk sih menurutku gitu. Tapi itu menarik sih, kayak misalnya Raditya Dika Hmm. kan orang politik UI, Bener-bener jadi ini kan stand up comedian kan gitu. komedian, bener, banting setirnya jauh banget itu. Iya, banting setirnya jauh dan bener-bener dia nggak ngomongin politik sama sekali padahal. Benar-benar, Dia kan padahal dia ngerti dia. iya padahal dia ngerti kan gitu loh. Hmm. Dan mungkin nanti kamu semasa kuliah punya relasi, kamu jago main gitar kan, kenalan sama Benar-benar. pejabat kayak gitu ya bisa jadi gitu loh. Kayak aku Ya, ya. aja orang agama ya kan sering keluar masuk kantor staf presiden kan gitu. Waduh, agak ria ya di sini ya. Agak sombong. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bang, santai-santai. Boleh boleh.
bebas aja di sini. Jadi kayak gitu. Ya selama kuliah aku ini ya kasih tips sedikit ya. Selama kuliah yang penting IPK 3,1 atau 3,2. Selebihnya relasi. Kalau kamu kuliah nggak ada relasi, lulus mau jadi apa? Bener-bener relasi itu penting banget, makanya aku bilang kalau misalkan emang buat masih nongkrong, buat nambah teman masih oke aku kalau itu. Hmm. Karena relasi emang penting sih, emang Hmm. diajarin sama mama papa tuh kayak banyakin teman tapi harus tahu batasan mana Nah, teman yang benar, mana teman yang enggak gitu sih kalau dari betul. aku. Nah, Makanya sampai sekarang itu mungkin dari SMA ini sebenarnya banyak nih hmm. bang yang apa namanya kayak mulai lah SMA ini kan udah mulai bandel anak-anaknya kayak Hmm. ngajakin minum gitu-gitu Hmm. kayak nongkrong yuk nongkrong tiba-tiba PT-PT aja buat beli minum tiba-tiba Hmm. gitu kan ya di situ ya paling aku nongkrong kayak wah udah deh tahan deh nggak usah ikutan Hmm. gitu Ya, betul. PT-PT paling PT-PT lah biar enak aja gitu kan ngasih goceng apa berapa Betul. biar enak ya udah minum-minum kalian deh aku enggak gitu Betul. Setuju, sampai setuju. sekarang sih. Hmm. Kan tahu nggak? Aku sampai sekarang nggak pernah ngerokok sama nggak pernah minum. Oke, Karena that's good, that's good. ya itu karena menurutku gini. Oke, kita nongkrong boleh, tapi batasannya adalah kalau kamu mau minum silahkan, tapi jangan paksa saya buat minum kayak gitu. Karena saya Iya bukan iya, aku orang. iya oke. Betul betul betul. Uh, gue pengen temenan sama lu, gua nggak membedakan lu, tapi ketika gue nggak mau minum, tolong jangan paksa gue gitu. Aku selalu Hmm, begitu prinsipnya karena ya benar. masih muda, takutnya nanti udah tuanya kan repot kan gitu. Jadi Betul. kalau kebanyakan minum masih muda kayak tua nanti repot. Apalagi kan Kayak aku juga nggak masalah sih mau dia minum atau mau ngapain asal dia nggak ngeganggu dan nggak ngajak aku ke sana. Oke kalau ngajak nggak apa-apa deh, tapi kalau udah maksa mulai itu aku udah nah, mulai gak ya, nyaman. kayak gitu. Misalkan aku lagi main nongkrong gitu, terus dia minum di sebelahku ya silahkan aja, tapi nggak usah Ya, makanya. maksa gitu. Cobain dulu dia nggak apa-apa cobain. Kalau kayak gitu udah mulai ngerasa, oh ini udah nggak bener gitu. Cobain nih kulit pisang gitu ya. Aduh, kulit pisang dong. Gitu. Jadi tetap perlu dijaga untuk Bener. pergaulan. Nanti kan SMA akan apa kuliah nanti akan merasakan jauh lebih berat pergaulannya. Wah jauh 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 lebih berat. Kalau kamu ngeband, tantangan anak band tuh wah gila. Tantangan Banyak bang yang terjerumus dari band tuh banyak. banyak banget. Makanya kalau kamu nggak kuat iman, nggak kuat imun juga, ya udah rusak udah gitu. Jatuh pasti. Iya, jatuh pasti gitu. Karena harapan orang tua kan pasti ada di dirimu. Kalau kamu mengecewakan orang tuamu kan juga repot gitu. Iya iya. Oke, ini diskusi kita menarik. Tapi pertanyaanku sebetulnya satu, tipe cewek dirimu tuh apa? Aduh, duh, duh, duh. Kembali lagi ke cewek ya. Bukan kembali lagi ke cewek, tantangan utama cowok tuh adalah cewek. Betul 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 banget itu betul banget betul banget betul banget. Iya kan? Benar-benar. Apalagi kalau aku menurutku kalau aku ya tipenya tuh kalau misalkan emang udah klop sama satu cewek dan udah berlangsung lama agak susah mencari yang baru. Bukan berarti nggak move on ya, move on Hmm. sih udah. Tapi kayak buat buka hati yang lain Hmm. itu agak sulit. Jadi Hmm. nerima cewek. Jadi kayak mau deketin kondisi sekarang aja sih bang kayak, duh Pet, ini cewek lumayan nih cakep nih. Hmm. Ya lumayan lah maksudnya kayak gitu. Tapi kayak nggak bisa, kayak belum Hmm. masuk gitu. Hmm. Masih Oh, teringat sama yang kemarin-kemarin. tipe idamanmu seperti apa? Tipe idaman tipe gimana nih menurut fisik atau sifat apa gimana? Ya, tipe itu bisa fisik, bisa sifat. Nggak mungkin dong cowok bilang gue pengen cewek yang jelek, nggak mungkin. Itu kalau kalau emang itu kriteria pertama untuk macarin cewek harus cantik sih. Nggak mungkin. Nggak mungkin si cewek wah orang cewek jelek nih ambillah gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pertama ya cakep sih, terus kalau aku lebih suka yang kecil karena lebih menurutku lebih imut, lebih Hmm. gampang disayang, kayak lebih gampang dipeluk, lebih gampang dirangkul kayak gitu sih. Oke. Terus apalagi kalau aku tipenya yang emang kalau udah satu ya lanjutin terus bertahan. Hmm. Dan kemarin untungnya dapet yang setia. Hmm. Untungnya kemarin dapet yang setia, tapi karena ada satu dan lain hal harus sudah Ya, gitu. oke. Tapi kamu pernah cerita sama orang tuamu nggak? Kalau aku lagi deket sama cewek ini nih, aku lagi deket sama ini.
Kalau pas awal-awal sih enggak bang ya, kayak lebih menutupi, apalagi pas itu beda agama ya kan, Hmm. apalagi beda agama, jadi kayak kayaknya keep dulu deh, ntar aja kalau misalkan emang udah bener-bener ini ya harus diceritain mau nggak mau kan. Mau nggak mau tuh. Dan pas sebelum putus itu sekitar ya 3 bulan 2 bulan mulai berani cerita, Oke, terus. tapi belum bilang udah jadi apa belum gitu, kayak Hmm. wah ada nih. Dan kebetulan ini cewek ini tetangga rumahku. Hmm. Jadi Kenal. gitu, jadi pasti kalau misalnya waduh kenal, mama sering lah, eh, apa kayak datang ke, bukan datang sih, kayak nyapa rumahnya gitu sama mamahnya, tapi dulu sekarang udah nggak terlalu pasti kenal, maka aku mikir ah keep dulu aja kali ya kayak gitu. Anggar rumah lo, gokil. Aku fun fact nih bang ya, Hmm. aku udah tinggal di rumah ini udah 16 tahun berarti. Nah. Dia juga udah tinggal di rumah, udah di depanku lah, ibarat kalau misalnya dari GBKP dia tuh cuma di kali rumahnya, Oh, iya, iya, iya. sedekat itu bang. Iya. Jadi segitulah dari GBKP ke kali itu. Nah dia tinggal di situ udah 15 tahun, Hmm. Wih, gila ya. tapi kami baru kenal pas aku umur 14. Aku Wah, nggak kenal sama sekali dia siapa, bener-bener nggak kenal. gokil. Terus pas aku tahu dia tetanggaku, aku kaget tuh, rumahnya yang mana, aku bilang gitu kan. Itu yang depan. Oh itu, kukira itu rumah kosong kan, Iya. rumah nggak ada penghuninya, ternyata itu rumah dia gitu. Oke. Asik nih. Karena anak zaman sekarang, bukan anak zaman sekarang, anak seusiamu pasti pergumulannya masalah perempuan, masalah Betul. masalah apa? Nilai kayak gitu. Pergaulan juga Kerja, sih itu bang, pergumulan. pergaulan juga kayak gitu. Mhm. Terus gimana kamu sendiri pengen jadi guru KKR di GBKP nggak? GBKP Jakpus. Kalau itu sih belum kepikiran sih bang, karena mungkin kalau misalkan memang jalannya yang aku bilang tadi, Tuhan masih kasih jalan buat ke Hmm. entertain atau sosial politik, pasti jadwal padat kan. Hmm. Mungkin kalau pada saat lagi naik-naiknya pekerjaan mungkin Hmm. belum dulu. Hmm. Mungkin Oke. pas umuran ya 50 ya udah mulai mendekati itu, mulailah ambil bagian mungkin. Hmm. Tap- Tapi 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 waktu aku ngajar di BPK, di BPK, astaga, aku pikirannya BPK terus. Harus setiap sebulan sekali aku makan BPK Ginka dong. Yang udah BPK. ada uangnya sekarang gitu bang ya. Sorry, sorry. Nggak apa-apa, santai. Oke. Waktu di GBKP tuh kalian termasuk anak-anak yang kritis tahu. Waktu Iya. waktu aku ngajar, kamu itu waktu aku ngajar masih orangnya nggak terlalu aktif seperti sekarang. Masih yang diem-diem aja, malu-malu. Sebenarnya bukan lebih ke diem-diem sih bang, karena memang kalau misalnya belum terlalu kenal atau terlalu deket, emang kayak ya udah masing-masing aja gitu. Tapi kalau Hmm, misalkan emang udah deket ya dia ya. pasti lebih gila bang sebenarnya. sebenarnya Ya, sebenarnya jujur-jujur aku orang gila asli kalau kayak, misalnya kayak, udah deket banget, kayak bener. sekarang nih. Nah itu kayak gini udah santai, udah kenal sama bang Rapco, udah enak, ya apa aja bisa ceritain gitu. Nah, Kalau dulu mungkin enggak. hmm, tapi kan di apa, teman-teman sepantaranmu waktu kemarin kan masih banyak tuh yang cantik. Nggak ada niat buat pacaran satu gereja. Di GBKP Ya, aku sih enggak ya bang, kayak enggak, karena dari kecil memang bareng, jadi ya udah emang temen aja. temen aja gitu ya. Benar. Nah, dan emang kayaknya lebih tertarik dengan yang beda server kayaknya bang. Aku aduh aduh aduh, aduh, aduh. Aku dari 3 kali jadi tuh cuma sekali yang pernah yang sama-sama kafir. Sisanya mayoritas semua, duanya mayoritas. Oke. Asik sih, asik, 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 asik. Oke. Ah, ini harapanmu ke depan untuk pandemi, kan kamu sebagai pelajar berat nih tantangannya kayak gitu. Harapanmu ke depan setelah pandemi ini ngapain? Apa untuk Indonesia sendiri? Oh buat Indonesia ya berarti. Hmm. Oke, buat Indonesia paling menurutku dari segi ekonomi dulu sih bang yang harus dibenerin. Hmm. Hmm. Dari ekonomi, terus dari sistem politik juga
kayak kemarin aku sempet yang denger yang berita dana bansos ya kalau nggak Iya, salah, dana bansos. bansos covid yang kena korupsi itu kayak aku nggak habis pikir aja bang sama Hmm. dia. Hmm. Mungkin dia emang nggak ngerasain efek langsungnya karena kan memang dia secara dari gaji menteri ya kan, Iya, dari uang potong. juga banyak ya, jadi dia kayak nggak berpikir gimana rakyatnya yang benar-benar dapat bansos, apakah benar-benar tercukupi apa enggak. Hmm. Dan aku salah satu yang tahu lah kondisi rumahku ya, banyak yang menerima dana bansos ya kan. Hmm. Aku salah satu yang bantu-bantuin lah pas itu. Hmm. eh Puji Tuhan sih pas di lingkungan rumahku ya, apa, lumayan lah, maksudnya nggak dikit nggak banyak yang Hmm. dapat gitu. Terus tapi aku lihat dari kualitas makanan yang dikasih tuh kayak dari beras, itu Hmm. berasnya kayak beras yang bener-bener, kalau aku pas itu aku nyoba ya, pas itu pernah dapat satu karung. Hmm. hmm, Dibilang bersih enggak, dibilang kotor juga enggak, jadi kayak ya standar sih, tapi Cepet, baunya agak nggak cukup juga bang, lebih kayak kurang enak dimakan aja menurutku gitu hmm. kalau beras yang aku dapat pas itu. Jadi kayak Hmm. aku nyimpulin apakah emang ada yang salah, padahal aku setahu itu dana bansosnya gede pas itu kan, Hmm. 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 yang dikorupsikan pun udah sampai miliaran. 17 miliar dong. Itu 17 miliar udah dapat berapa rumah di Menteng doang. Waduh, jangan dong. Jangan dong. Ya Ya, kan, ya, apalagi di Menteng kan, apalagi bang sini lagi bener-bener ekonominya tuh, untung kalau misalnya aku lihat data ya statistik, hmm. Indonesia tuh ekonominya bukan turun tapi melambat. Hmm. Kayak bukan benar-benar drastis turun, tapi ya emang karena negara Indonesia kan juga belum bisa dibilang negara maju, masih negara Ya, berkembang. Jadi menurutku kayak seharusnya sih ya kalau misalkan dana bansos itu masih ada ya harusnya tercukupi. harusnya Kalau ya. misalnya nggak dipakai korupsi itu ya harusnya, karena tapi kejadian kemarin 17 miliar itu habis sama dia sendiri ya kan. Ya Iya. jadi Itu. dampaknya ke beras. Hmm. Salah satu contohnya itu aja, beras aja udah, ini kayak bukan bulog nih, karena bulog nggak gitu kotor bang, Bulog itu lebih kayak banyak. banyak. Bulog itu lebih Iya, karena dari warnanya kelihatan, terus tekstur setelah jadi nasi pun kelihatan. serius Pas itu itu udah nggak dipakai lagi. lebih lebih buruk itu berasnya, gila dong. Kalau misalkan dibanding sama yang aku punya biasanya lebih jorok, enggak jorok sih, kotor, Lebih hitam ya. hitam. Terus ada pas itu ada satu hewan kalau nggak salah, kayak ngeliat itu kayak semacam ulat Ih, entah apa. Makanya aku situ udah nggak usah dimakan lagi, jadi simpan aja lah gitu, mending beli yang bagusan dikit daripada harus. Pernah soalnya, karena aku kan misalnya masak nasi di rumah, nah terus naik di ketangan tuh warna hitam-hitam, tahu apaan. Jadi kayak gitu sih paling dari segi ekonomi pertama tuh. hmm. Terus Lalu dari segi pendidikan, kalau menurutku sih ya, kalau misalkan untuk 2021 apa gimana nih bang? setelah selesai pandemi, kita nggak tahu pandemi selesai kapan nih. Oh oke, berarti bukan tahun depan ya, bukan harapanku buat tahun depan ya. Hmm. Kalau misalkan buat selesai pandemi sih, pendidikan berarti sekolah harus jalan lagi kan. Hmm. Dan itu yang mungkin menurutku nggak mudah, karena taruhlah 2021 ini semester 2-nya, semester satunya ini, eh semester 2 ya, sorry. Semester Hmm. 2-nya ini masih belum boleh sekolah full lah gitu. Hmm. Berarti udah hampir 1,5 tahun kan nggak sekolah. Betul, betul, betul. Udah jadi habit sih kalau menurutku ya, jadi Hmm. habit untuk bangun siang, tidur harus apa, kadang malam, kadang begadang gitu. Habit itu yang mungkin, apalagi orang Indonesia kan kalau udah habitnya udah enak, nyaman gitu, susah ngerubahnya, bener bang ya. Betul. Ya, jadi Setuju. kayak gitu sih kalau misalkan anak-anak apalagi sekolah, mungkin transisinya kembali ke normal seperti 2019 sebelum adanya covid ini mungkin Hmm. menurutku susah, karena habit yang udah dijalani selama 1,5 tahun ini belum bisa hilang. Karena emang udah enak, nyaman, ya habit yang jelek ya terus-terusan aja Hmm. diikutin gitu. Tapi pasti bisa sih, mungkin kalau menurutku ya setahun 2 tahun mungkin transisi ke normal mungkin bisa kalau Oke. dari pendidikan. Lalu apa lagi? Dari sisi pemerintahan mungkin, Hmm. dari sisi pemerintahan kayak kemarin yang pilkada Serentak.
pilkada ya pilkada serentak ke situ ya. Itu aku bingungnya kayak gini. Acara-acara konser, acara-acara apapun masih bisa digelar di rumah, ya kan? Betul. Tapi pilkada ini kayaknya harus bener-bener gitu. Datang ke tempat gitu ya. Apalagi apalagi aku suka bola kan. Aku kayak sedikit bingung dengan kebijakan eh, liga yang belum boleh jalan. Liga belum boleh jalan, apalagi emang banyak pemain bola yang emang dasarnya cuma dari main bola doang kan gitu. Iya sih. Tahu kan yang banyak udah mulai main tarkam karena uangnya udah nggak ada gitu-gitu. Jadi kayak menurutku sebenarnya mungkin Indonesia bisa kayak luar negeri yang tanpa penonton, asal liganya jalan. Itu aja sih kalau menurutku. Betul, betul. Dari pemerintahan itu izin segala ininya juga masih karet menurutku. Kalau menurut eh, peraturan yang ada sekarang masih karet karena ada yang boleh tapi kok dengan konsep yang sama ini nggak boleh gitu. Betul. Tapi Kalau ada hal yang menarik yang aku ingin sampaikan, bagaimana dengan kemajuan teknologi dengan masa Covid ini, kan akhirnya kita tersadar bahwa kita butuh teknologi. benar benar, kalau menurutku teknologi di zaman sekarang ini bener-bener ngerangkul semua orang sih bang, dari umur yang TK pun sekarang. Adekku yang adik sepupuku yang paling kecil tuh, dia sekolah pun udah ngerti dia gimana cara nyalain YouTube, cara masukin buka Zoom, walaupun cuma buka ya ketikannya harus diketikin, tapi dia ngerti. Mah pah Zoom gitu, sekolah udah jam setengah 8 gitu karena masih TK. Jadi kayak memang apalagi kalau misalkan orang tua sekarang, kakek-kakek nenek-nenek mungkin kalau nggak ada pandemi seperti ini dia nggak ngerti cara gunain laptop. Betul, betul. Aku ngambil dari Bulang sama Karo di Cilegon. Pas aku main ke sana, mereka itu hampir setiap hari Kamis, ya setiap hari Kamis lah PJJ gitu. Dan aku salut sama Bulang sama Karo, mereka mau belajar. Betul. Belajar gimana cara Zoom, terus gimana cara ikutannya, masukinnya gitu-gitu. Jadi menurutku teknologi ini bener-bener buat orang semua jadi ngerti melek teknologi. Kalau misalkan nggak ada, mungkin Bulang sama Karo ya nggak ngerti apa adanya laptop, apa Zoom, itu Zoom nggak ngerti mungkin gitu. Menarik sih. Lalu kemudian soal tingkat kebersihan orang Indonesia nih, ya nggak sih dengan COVID kayak gini? Apakah Ya, orang-orang Indonesia kayak ya udah nggak penting juga kebersihan? kalau Atau gimana? Kamu lihatnya gimana? kalau tingkat kebersihan mungkin Indonesia masih belum punya kesadaran yang kayak orang lain ya bang. Kayak misalkan negara-negara yang udah lumayan besar, kayak wah COVID ini bisa menyebar dari mana aja loh, kayak bersihin mungkin ya. Kalau misalkan aku, menurutku ya kebersihan tuh masih ya mungkin naik level sedikit dari biasanya sedikit, tapi menurutku belum sampai tahap dimana yang seharusnya seperti di masa COVID ini, kayak misalkan emang harus bersih gitu kan. Jadi kayak harusnya ya jangan misalkan, dan kayak misalkan protokol kesehatan juga tuh salah satunya kan, menyangkut dengan kesehatan. Sekarang kelamaan yang abang tahu Termogan kan, yang buat Iya, di Termogan ya, tahu-tahu. ini di mall-mall, kayak seperti hanya formalitas sekarang bang. Betul. Jadi kayak oh 36,5 oke lah, masih oke masih oke. Sampai temenku tuh pernah 37 kalau nggak salah, itu kan udah di atas, hampir di luar batas normal ya. 37 masih dibolehin masuk karena ya mungkin ya udah yang penting periksa periksa aja, yang penting masuk masuk gitu. Kalau awal-awal mungkin iya bener-bener dicek suhu tubuh, terus disuruh cuci tangan. Aku pas itu sempet ngalamin sih pas bulan Juni apa Juli ya, pas itu ke GI apa Kokas, masih bener-bener ketat banget, sepi banget, jadi nggak ada orang sama sekali di situ, cuma beberapa ya ada lah paling sama pekerja-pekerjanya. Benar-benar dicek dulu suhu tubuhnya, terus cuci tangan segala macam sih gitu. Iya ya. Kalau sekarang udah nggak ada, kayak yang cuci tangan silahkan, kalau enggak juga enggak. Termogan itu kayak makanya cuma formalitas aja kalau menurutku sekarang. Iya sih. Sedihnya juga kayak gitu. Akhirnya orang kayak apa ya? Acuh nggak acuh ya nggak sih, sekarang mall kan Lebih ke barang menyepelekan kayaknya bang. ya menyepelekan ya nggak sih. Ya Banyak ya, mall sekarang rame loh. udah banyak udah banyak udah banyak. Aku barusan ke mall soalnya tadi. Nah Selama iya emang. selama 9 bulan di rumah aja kayak apaan ini, kok nggak ada ya gitu. Iya sih. Ya mungkin kalau misalkan emang
dilihat dari kebiasaan orang Indonesia sih, menurutku untuk tingkat kesadaran yang benar-benar sadar akan COVID ini masih belum, karena masih banyak dari kemarin kasus-kasusnya yang nggak usah kita sebut lah, yang kemarin baru pulang dari situ. Ya, itu nggak usah disebut. Nah, oke, itu ntar takut masih digedor-gedor kan sama baju putih-putih, fans Jangan. Madrid, fans Madrid. Fans Madrid ya, lolos Iya, dia nggak betul ke betul. MU. Ya, eh, contohnya dari kasus itu kemarin aja sih bang, kayak penyambutan yang bukan, aku bilang nggak terlalu berlebihan sih, memang mungkin menurut mereka itu salah satu tokoh yang mereka junjung tinggi lah, tapi harusnya mereka ngeliat kondisi keadaan sekarang dengan cara makin naik loh sekarang angka COVID gitu, kenapa nggak sadar dari situ, protokol Oke, kesehatan juga enggak. menarik sih. Tapi apakah kemudian kita 100% salah rakyat? Kan enggak juga, karena di awal-awal Enggak sempat benar. bingung kan. Pemerintah sempat bingung, ini begini, ini begini. Akhirnya rakyat juga makin bingung. Dan Iya, ditambah lagi kita nggak punya kebiasaan hidup bersih. Jadi ya udah. benar salah satunya itu nggak terbiasa hidup bersih, benar. Karena beda loh. Di Jepang itu ketika tahu di Wuhan itu lockdown habis, Jepang tuh bener-bener protokol kesehatan kencang banget loh itu. Itu di Jepang ya gila. Orang 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 cuci tangan, pakai masker, bahkan pakai ini apa lengan panjang kayak gitu. Wah gila nih kata orang-orang Jepang nih kayak bener-bener Kalau Jepang memang mereka punya budaya hidup bersih sih kalau menurutku bang ya, karena memang mereka pas aku ngeliat orang Jepang ini benar-benar bersih karena pernah satu ketika lah di sekolahku di SMP, ada perkunjungan sekolah dari Jepang, dari apa, dari Osaka, hmm, salah satu SMP dari Osaka berkunjung ke 216 gitu. hmm, Mereka bawa orang-orang Jepangnya, anak-anak Jepangnya. Jadi pas itu kita kayak main beberapa permainan Indonesia lah, kayak permainan 17-an gitu. Kita mainin bareng-bareng sama anak-anak Jepang gitu. Banyak lah sampah-sampahnya ya kan, kayak serak-serakan. Tapi mereka mau ngambil apa ya, sampah yang bukan mereka punya. wow gila Jadi gila. aku salut dari situ, kayak wow, bentar. Ini kayaknya mereka bukan yang buang sampah deh tadi. Kayaknya adik kelasku deh tadi yang buang Iya sampah iya depan iya. kelasku ini. Nah, Tapi pas mereka mau masuk ke kelasku kan mereka datang tuh ke kelasku. Jadi kayak satu dua orang masuk ke kelasnya masing-masing gitu. Terus dia ada ngeliat sampah di depan kelasku, kayak ada 4 sampah, 5 sampah. hmm, Dia ngambil. Padahal aku tahu bukan dia baru hmm, datang, baru naik ke kelasku. betul. Jadi diambil gitu. Hmm, Oh, memang berarti orang Jepang ini memikirkan benar-benar adanya kebersihan, hmm. benar-benar megang teguh apa ya, walaupun bukan sampah gue tetap, kalau misalnya gue harus buang ya gue buang gitu. Keren, Kalau Jepang gitu kayak, keren. Oke, kalau ini, Indonesia diterapkan kayak gitu belum bisa sih menurut gue. oh iya, susah. Untuk habitnya masih susah. Untuk peduli sama orang lain aja susah, apalagi peduli Nah, buat diri sendiri. apalagi untuk sampah orang lain susah. Untuk peduli Iya sama benar orang lain betul. aja susah, apalagi sampah yang menjijikkan. Iya. Kayak gitu. Dengan kelihatan lah dari Iya, betul. netizen Indonesia pun, bukan urusannya aja harus diurusin. Betul. Maksudku kalau misalkan memang urusannya jelas dan positif, ya oke nggak apa-apa. Tapi misalkan cuma hal-hal nggak jelas, hal-hal Hmm, aneh yang betul. di-up terus sama media, yang mereka makin terlalu gampang mungkin untuk mengomentari hal-hal yang nggak penting, tapi giliran yang penting mereka kayak oh ya udah gitu. Betul. Setuju. Oke, ini kita udah ngobrol panjang lebar, sudah 45 menit lebih. Terakhir nih, kan aku pernah ngajar di GBKP Jakpus. Oke. Apa yang kamu pikirkan tentangku ketika aku di Jakpus dan ketika aku keluar dari Jakpus? Kan kita Kalau temenan di IG kan kayak gitu. iya. Hmm. Penilaian Kalau nih. menurutku sih, Matt kalau dari menurutku sih, iya kalau menurutku sih bang, salah satu guru yang menurutku enak diajak bercanda, enak di dalam maupun di luar gereja, ya salah satunya Bang Rapco kalau menurutku. Jadi kayak abang juga, walaupun mungkin kalau misalnya guru yang tetap gitu kan, misalkan
bukan guru yang tetap, bukan guru yang tetap, kayak misalkan males lah, tapi aku lihat Bang Rapto di situ kayak lebih aware, apalagi kayak pas itu aku ingat Bang, abang pas itu ikut nemenin anak-anak tanding futsal, ingat nggak Iya, Bang, yang kita satu mobil sama Bang Tabong. iya. Di situ aku ngeliat, oh Bang Rapto ini sebenarnya guru tetap apa bukan sih, maksudku Nah, gitu, kayak dia emang pengen, kok abang ini pengen banget ikut gitu dampingin, terus kita bercanda-bercanda sama Bang Tabong di mobil, jadi kayak iya. oh emang berarti di luar dan di dalam Bang Rapto memang enak diajak bercanda gitu Iya. sih kalau menurutku. Oke. Asik. Dan pas abang keluar di situ mungkin yang ngerasain kayak apa namanya, apa namanya, kayak ngerasain salah satu guru yang cocok dengan anak-anak harus pergi gitu, apalagi abang cowok, sama-sama kayak, apalagi kan angkatanku mayoritas cowok Bang ya, Betul, betul, betul. kayak Adam, Niko gitu gitu, ceweknya ya paling cuma 4-5 orang doang. Di situ kayak emang bener-bener loh, kok Bang Rapco udah nggak ada gitu, kemana sih Bang Rapco. Pas itu kami turnamen juga nggak kami di mobil pas itu ngomong, apalagi pas itu yang orangnya sama di mobil pas itu, Nah, sama Bang Tabong juga, kami ke Kebayoran Lama apa kemana ya lupa. Seru nih kalau ada Bang Rapco nih, bisa ketawa-ketawa, bisa makan-makan gitu, bisa beli iya. McD. Wah, di situ kayak oh iya juga ya, kayaknya emang harus ada Bang Rapco di sini, kayak kurang gitu. Kalau menurutku sih gitu, karena rasanya anak-anak juga gitu kayak Nah, coba ada Bang Rapco nih, ketawa-ketawa kita. Bang Rapco juga tidur seru-seru aja gitu, kayak seru-seruan aja jadi sama anak-anak. Jadi kayak ya udah seru-seruan aja sama nah. Bang Rapco gitu. Iya, karena masa pelayananku sudah habis waktu itu dan aku harus kembali ke kampus kan seperti itu. Dan sempat pamit sama kalian dan udah jarang lagi ke kampus, pada saat itu juga udah lagi musim skripsi gitu. Ya udah aku pikir ya udahlah, masih temenan di IG kan, beberapa anak-anak masih temenan di IG kayak gitu. Masih masih benar-benar. Abang Oke, pas itu berapa bulan sih pelayanannya? di setahun. Setahun ada ya? Tahun ada dong. Oh, setahun ya. Kok Iya, kayak berasa kayak cuma beberapa, kayak 5 bulan 6 bulan doang gitu loh. tahun Kayak ada lah. kira nggak sampai setahun. Pas itu sebelum nyusun skrip berarti ya? Iya, Apa sesudah? belum nyusun skripsi. Sekarang udah selesai skripsinya? Apa belum, masih Udah, nyusun? aku udah selesai, udah lama selesai. Kayak Abang gitu. sekarang tinggal di mana nih? Aku tinggal di Tangerang, lagi ini ngajar dari rumah, home based learning. Oh, sekarang udah jadi guru tetap apa masih guru gimana? Masih guru kontrak seperti itu. Di Di Mentari tadi. ya di Mentari tadi. Oke, oke, oke. Dan aku Oh. ngajar Dante kayak gitu. Ngajar pelajaran apa, Bang? Agama Kristen. Oh, gue makin, oh berarti ya, Ya. cocok lah ya. Karena di sekolah internasional tuh butuh guru yang se apa backgroundnya memang latar belakang pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Oh iya, benar benar, kalau itu benar, kalau itu benar. Karena memang sesuai abang juga ngambil jurusan teologi kan pas itu. Kayak gitu. Iya, iya. Kalau Oke, gimana itu sekolah, kalau itu Bang? apa? Kenapa? Virtual apa, penasaran aku kalau misalkan bedanya itu, aku kan negeri ya, nggak pernah kayak di international school. Hmm. Perbedaannya ada nggak sih kayak anak negeri sama anak internasional? Oke, bentar aku stop record dulu ya. Aku stop record Oke, dulu. boleh. Aku